Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi keempat dengan judul modul ketujuh Karangka Tulisan. Sebelum saya memulainya, perkenalkan nama saya Siti Sarah dengan NIM 220608501038. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan pemateri kedua adalah Siti Aisyah. Pemateri ketiga adalah Siska Yulianti. Pengertian, manfaat, fungsi kerangka-kerangka, pola penyusunan, macam-macam, dan syarat-syarat kerangka. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Kerangka-kerangka adalah rencana kerja yang membuat garis-garis besar suatu kerangka yang mengandung ketentuan-ketentuan bagaimana kita akan menyusun kerangka-kerangka yang mempunyai banyak fungsi manfaat bagi penulis. Kerangka-kerangka mempunyai banyak bagian-bagian yang harus dipelajari agar suatu kerangka bisa tersusun dengan baik dengan menggunakan pola-pola penyusunan, pola alamiah, dan logis. Agar kerangka dapat dipahami oleh pembaca dan tidak terjadi pengulangan pembahasan, maka penulis perlu memahami cara dan syarat-syarat yang telah dikemukakan dalam uraian kerangka-kerangka. Kerangka-kerangka mempunyai macam-macam yang berdasarkan rincian dan perumusan teks, serta mempelajari bagaimana cara penerapan penyusunan kerangka-kerangka yang baik dan benar. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penulisan makalah ini kami beri judul Pengertian, Manfaat, dan Fungsi Kerangka-Kerangka, Pola Penyusunan, Macam-macam, dan Syarat Kerangka-Kerangka. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan makalah adalah 1. Apakah pengertian kerangka-kerangka? 2. Apa manfaat kerangka-kerangka? 3. Apa saja fungsi kerangka-kerangka itu? 4. Bagaimana cara penyusunan kerangka-kerangka? 5. Ada berapa macam kerangka-kerangka? 6. Apa saja syarat-syarat kerangka agar menjadi suatu karya ilmiah yang baik dan benar? 7. Bagaimana cara agar penulis bisa mengembangkan dan menerapkan penyusunan kerangka-kerangka? C. Tujuan penulis. Tujuan penulis makalah ini agar kita dapat mengetahui 1. Pengertian kerangka-kerangka, 2. Manfaat kerangka-kerangka, 3. Fungsi kerangka-kerangka, 4. Cara penyusunan kerangka-kerangka, 5. Macam-macam kerangka-kerangka, 6. Syarat-syarat kerangka-kerangka agar menjadi suatu karya ilmiah yang baik dan benar. 7. Cara agar penulis bisa mengembangkan dan menerapkan penyusunan kerangka-kerangka. Bab 2. Pengertian, manfaat, fungsi kerangka-kerangka, pola penyusunan, macam-macam syarat kerangka-kerangka. A. Pengertian kerangka. Kerangka-kerangka adalah rencana kerja yang membuat garis-garis besar suatu kerangka yang ketentuan-ketentuannya bagaimana kita akan menyusun kerangka-kerangka. Kerangka-kerangka dapat diartikan rencana kerja yang membuat ketentuan-ketentuan pokok bagaimana suatu topik harus diperinci dan dikembangkan. Kerangka-kerangka dapat berbentuk catatan-catatan sederhana, tapi juga dapat berbentuk detail dan digarap sangat cermat. B. Manfaat kerangka-kerangka. Kerangka-kerangka dapat membantu penulis dalam hal-hal berikut. 1. Untuk menyusun kerangka-kerangka secara teratur. 2. Memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. 3. Menghindari garapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. 4. Memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu. C. Fungsi kerangka-karangan. Adapun fungsi kerangka-karangan adalah 1. Memperlihatkan pokok bahasan atau subbahasan. 2. Mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, kalimat, tesis, dan tujuan karangan. 3. Memudahkan penyusunan karangan sehingga menjadi lebih baik dan teratur. 4. Memudahkan penempatan antara
Pembagian karangan yang penting dengan yang kurang penting. 5. Menghindari timbulnya pengulangan pembahasan. 6. Membantu pengumpulan sumber-sumber yang diperlukan. D. Penyusunan kerangka karangan. Langkah-langkah dalam penyusunan kerangka karangan adalah 1. Rumuskan tema. Harus berbentuk atau tesis atau pengungkapan maksud. 2. Inventarisasi topik. 3. Inventarisasi semua topik yang telah tercatat. 4. Menentukan sebuah pola susunan yang paling cocok. Pola penyusunan kerangka karangan. 1. Pola alamiah. Pola alamiah adalah suatu urutan kerangka dengan keadaan nyata yang didasari 3 atau 4 dimensi dalam kehidupan manusia. Atas bawah, melintang menyeberang, sekarang nanti, timur barat. Pola alamiah dapat dibagi menjadi 3, yaitu A. Urutan berdasarkan waktu atau kronologis. Urutan kronologis adalah urutan yang didasarkan pada runtunan peristiwa atau tahap-tahap kejadian berdasarkan kronologinya. Peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. B. Urutan ruang atau spesial, yaitu urutan yang didasarkan pada ruang atau tempat yang biasanya digunakan dalam tulisan yang bersifat deskriptif. C. Topik yang ada, yaitu untuk menggambarkan hal tersebut secara lengkap pada bagian-bagian tertentu. 2. Pola logis. Macam-macam urutan logis. A. Urutan klimaks dan anti-klimaks. Posisi suatu rangkaian yang penting berada pada akhir rangkaian disebut urutan klimaks. Sedangkan posisi yang penting berada di awal kerangka disebut urutan anti-klimaks. B. Urutan kausal. Urutan kausal adalah dua pola dari sebab ke akibat dan urutan akibat ke sebab. Pola yang pertama disebut sebab, pola selanjutnya disebut pola akibat. C. Urutan pemecahan masalah. Urutan pemecahan masalah dimulai dari suatu masalah tertentu, kemudian berkembang menuju kesimpulan umum atau pemecah suatu masalah tersebut. Landasan pemecah masalah terdiri dari 3 bagian, yaitu deskripsi atau mengenal persoalan atau masalah. 2. Analisa, mengenal sebab akibat seni persoalan. 3. Alternatif, yaitu untuk jalan keluar suatu masalah. D. Urutan umum khusus. Suatu masalah yang dimulai dari suatu kelompok kecil disebut urutan umum khusus. Tapi sebaliknya, jika persoalan itu memaparkan peristiwa dari kelompok kecil sehingga menelusuri kelompok besar disebut khusus umum. Urutan familiaritas adalah mengemukakan suatu yang sudah dikenal kemudian berangsur pindah kepada hal-hal yang kurang dikenal. F. Urutan akseptabilitas adalah mempersoalkan apakah suatu gagasan diterima atau tidak oleh pembaca atau disetujui atau tidak. F. Macam-macam kerangka karangan. Berdasarkan perincian. A. Kerangka karangan sederhana non-formal merupakan suatu alat bantu sebuah penuntun bagi suatu tulisan yang terarah, yang terdiri dari tesis dan pokok-pokok utama. B. Kerangka karangan formal. Kerangka karangan formal yang timbul dari pertimbangan bahwa topik yang sederhana tetapi penulis tidak bermaksud untuk segera menggarapnya. 2. Berdasarkan perumusan teks. A. Kerangka kalimat. Menggunakan kalimat deklaratif yang lengkap untuk merumuskan setiap topik.
subtopik misalnya 1. Pendahuluan, 2. Latar belakang, 3. Rumusan masalah, 4. Tujuan. Di sini saya akan membahas manfaat menggunakan kerangka kalimat. Yang pertama, memaksa penulis untuk merumuskan topik yang akan diuraikan. Yang kedua, perumusan topik-topik tersebut akan tetap jelas. Yang ketiga, kalimat yang baik dan cermat akan jelas bagi siapapun, seperti bagi pengarangnya sendiri. Bahagian B, kerangka topik. Kerangka topik dimulai dari perumusan tesis dalam suatu kalimat yang lengkap dan menggunakan kata frase. Kerangka lebih baik manfaatnya daripada kerangka topik, tetapi kelebihan kerangka topik adalah lebih jelas merumuskan hubungan-hubungan kepentingan antara gagasan. Bahagian J, syarat-syarat kerangka karangan. Ada 4. Yang pertama, tesis atau pengungkapan maksud harus jelas. Yang kedua, tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. Yang ketiga, pokok-pokok kerangka karangan harus disusun secara logis. Yang keempat, harus mempergunakan pasangan simbol yang konsisten. Bahagian H, mengembangkan kerangka karangan. Setelah kerangka tertulis, tersusun langkah selanjutnya yang harus dilakukan penulis adalah mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah bentuk karya tulis yang utuh. Pengembangan kerangka karangan membutuhkan sejumlah data ataupun kebenaran-kebenaran yang mendukung gagasan. Bahagian I, penyerapan penyuntingan. Untuk menerapkan cara penyuntingan kerangka karangan dengan mempergunakan semua persyaratan akan memudahkan uraian mengenal penerapan penyusunan. Sekian. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.